warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 72356395526. Terima kasih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqi qalbi rajulin wahid minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a. Allah Ta'ala berfirman, wahai hamba-hambaku, seandainya orang paling awal di antara kalian, yang paling akhir di antara kalian, manusia maupun bangsa jin, semuanya takwa, taat kepada Allah. Gak ada yang maksiat, semuanya taat. Maka hal itu tidak menambahkan sedikit pun dari kerajaanku. Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Coba kita baca suratul Fatihah setiap hari, kita baca di solat 5 waktu kita, di solat sunnah kita. Maliki yaumiddin. Ada 2 qiraah, Maliki yaumiddin dan Maliki yaumiddin. Yang satu dibaca pendek, yang satu dibaca panjang huruf mimnya. Kalau dibaca pendek, Maliki yaumiddin artinya adalah raja. Raja dari kata muluk, kerajaan. Tapi kalau dibaca panjang, Maliki yaumiddin artinya memiliki, yang memiliki. Apa bedanya antara raja dan yang memiliki? Kalau raja bukan hanya memiliki, tapi juga menguasai. Tapi kalau yang memiliki bisa multitafsir. Dia memiliki belum tentu menguasai. Berarti makna raja ini lebih kuat. Makanya hukumnya haram. Sekali lagi ya, hukumnya haram membaca kata Malik di surat An-Nas dibaca panjang huruf mimnya, dilarang, diharamkan oleh ulama. Qul a'udzu birabbin nas, Malikin nas. Tidak boleh dibaca Malikin nas, karena kita adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dimiliki oleh Allah dan dikuasai oleh Allah. Makanya Malikin nas artinya sang maharaja yang menguasai manusia. Tapi kalau kita membaca Malikin nas dengan mimnya panjang, maka artinya bisa multitafsir. Bisa ditafsirkan Allah hanya sekedar memiliki saja kepada manusia, tapi tidak ada penguasaan kepada manusia, tidak menguasai manusia. Makanya dilarang di situ. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi kalau membaca suratul Fatihah di rakaat pertama dibaca panjang, Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, rakaat pertama. Rakaat kedua beliau bacanya pendek, Maliki yaumiddin, sehingga bisa mengambil 2 riwayat qiraah. Kenapa yang di awal lebih panjang? Ya karena sunnahnya
yang di awal harus lebih panjang, di rakaat pertama lebih panjang dari rakaat kedua. Makanya dipilih yang di awal menggunakan kata Maliki Yaumiddin, yang mimnya ada tambahan alif, berarti ada 4 huruf. Sedangkan di rakaat kedua hanya ada 3 huruf. Maliki Yaumiddin. Ada tokoh besar, pakar ilmu nahu yang ada di Mesir abad 7 Hijriah kurang lebih, bernama Al-Imam Ibn Hisham Al-Misri, Ibnu Khaldun, yang lahir 732 Hijriah, wafat 808 Hijriah, menyatakan Ibn Hisham anha min Sibawih. Ibn Hisham Al-Misri anha min Sibawih. Ibn Hisham Al-Misri lebih ahli ilmu nahunya melebihi Imam Sibawih. Imam Sibawih ini salah satu tokoh ahli nahu terbesar dalam sejarah Islam, yang punya madrasah Basriyah, Al-Madrasatu Al-Basriyah. Imamnya Imam Sibawih. Meninggal masih 30 tahun lebih wafat, tapi beliau punya jasa di dalam ilmu nahu sangat besar. Sangat besar. Bisa dibayangkan Imam Sibawih yang terkenal sangat pakar di bidang ilmu nahu, berkata Ibnu Khaldun, Ibn Hisham lebih ahli, lebih alim ilmu nahunya dibanding Imam Sibawih. Ini ulama istimewa. Istimewa. Beliau itu, Ibn Hisham, sebenarnya keluar dari 2 mazhab ilmu nahu, Al-Madrasah Al-Kufiyah dan Al-Madrasah Al-Basriyah. Al-Kufiyah imamnya Imam Kisai, ahli nahu, ahli qiraah. Al-Basriyah imamnya Imam Sibawih. Sebenarnya walaupun dalam kitab sejarah mengatakan beliau melanjutkan madrasah Al-Kufiyah, tapi beliau punya manhaj sendiri, metode sendiri. Beliau punya kitab tentang ilmu nahu yang luar biasa, berjudul Muqnil Labib an Kutubil A'arib, menerangkan makna kata raja tadi. Dia beliau simpulkan bahwa kata Malik dan Malik, yang satu pendek ya, Malik, yang kedua panjang, Malik. Keduanya adalah nama Allah. Itu satu kesamaan. Kedua-duanya adalah nama ismun min asma'illah. Ya Malik. Ada juga Ya Malikal Muluk. Dua-duanya nama Allah. Dan luar biasa beliau mengatakan, di dalam bahasa Arab setiap huruf itu punya makna. Semua huruf yang mengandung huruf mim, lam, dan kaf memiliki arti quwwah, kekuatan. Coba kita lihat. Raja itu memiliki kekuatan. Terdiri dari 3 huruf, mim, lam, kaf, Malik. Orang yang memiliki sesuatu atau memiliki apapun, berarti dia memiliki kekuatan, sehingga dia bisa menguasai sesuatu itu. Disebut dengan apa? Yang memiliki. Malik, mim, lam, kaf. Yang menguasai satu wilayah. Kerajaan juga terdiri dari huruf mim, lam, kaf. Muluk. Yang memiliki kekuatan, ada makhluk namanya malaikat. Malaikat dari huruf mim, lam, kaf. Jadi beliau mengatakan orang-orang Arab yang fasih dalam berbahasa Arab, ketika mendengar huruf mim, lam, kaf, mereka sudah tahu tafsirannya. Ini mengandung arti kekuatan. Itu Ibn Hisham bahas luar biasa dalam kitab Muqnil Labib an Kutubil A'arib.
Ada yang mengatakan beliau kenapa tidak menulis kitab tafsir Al-Quran? Kau yang ditulis kamus atau pembahasan ilmu nahwu. Beliau menjawab, Al-Mughni yugni. Al-Mughni yugni. Kitab Al-Mughni ini sudah mencukupi untuk menjadi tafsir. Karena bahasa Arab itu adalah bidang ilmu yang wajib dikuasai ketika seseorang ingin mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran, apalagi ilmu tafsir. Makanya Imam Suyuti mengatakan syaratnya itu salamatul i'tiqad yang pertama, yang kedua harus ma'rifah al-lughah al-arabiyah, harus mengetahui bahasa Arab. Yang ketiga ma'rifah turuq al-istinbat, mengetahui metode istinbat hukum. Dan yang keempat ma'rifatut tafsir, mengetahui tafsir. Baru diizinkan mengistinbat hukum di dalam Al-Quran. Nah, Ibn Hisham Al-Misri punya kelebihan. Kitab itu ketika memberikan contoh dalam bahasa Arab dan kajian yang dibahas, pembahasan ilmu nahwu, selalu beliau mengambil contoh ayat-ayat suci Al-Quran. Ayat suci Al-Quran disebutkan, kemudian diterangkan bagaimana dalam pandangan ilmu nahwu dijelaskan, didahulukan Al-Quran. Maka beliau katakan Al-Mughni yugni, cukuplah kitab Al-Mughni sebagai kitab tafsir. Walaupun ilmu nahwu, tapi di situ mengandung tafsiran, namanya tafsir al-lugawi. Tafsir lugawi, tafsir bahasa. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan di sini, wahai hamba-hambaku, seandainya awal dari kalian, akhir dari kalian, manusia maupun jin, semuanya maksiat, tidak ada yang taat, semuanya maksiat, mana qasa zalika min mulki syai'a, itu tidak mengurangi sedikit pun dari kerajaanku. Jadi kita bisa paham bahwa kita sebagai makhluk tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada Allah, dan kita pun tidak mampu memberikan kerugian apapun kepada Allah. Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Justru kita ini hamba. Antum wal khalaik kullukum abid wal ilahu fina yaf'alu ma yurid hammuk wa gtimamuk waihak ma yufid. Al-qadha taqaddam faktanim fagna min sukun. Kita makhluk semuanya ini adalah hamba Allah, makhluk Allah. Kita tunduk kepada Allah, dan Allah adalah sang penguasa tunggal yang bebas melakukan apapun. Apa yang ia kehendaki, ia lakukan. Gak ada yang bisa larang, tidak ada yang bisa protes. Wal ilahu fina yaf'alu ma yurid. Itu akidah. Nah, sehingga dikatakan dalam satu madhab akidah menyatakan bahwa Allah harus memasukkan orang-orang yang berbuat baik ke dalam surga. Itu dikritik oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, karena bagi Allah tidak ada kata harus. Kalau ada yang menyatakan amal kita yang baik ini yang kita lakukan, maka Allah harus memasukkan kita ke dalam surga, berarti di sini kekuasaan mutlak Allah hilang. Allah masukkan kita ke surga bukan karena harus, tapi karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah Ta'ala. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla insanin mas'alatah. Seandainya kalian yang paling awal dan paling akhir, baik jin maupun manusia, semuanya berdiri di satu lapangan yang luas, lalu semuanya meminta kepadaku, maka aku akan berikan seluruh permintaan
dari kalian itu. Dan hal itu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhila al-bahra. Hal itu tidak mengurangi dari kekayaan yang aku miliki, hanya saja berkurang bagaikan jarum yang dimasukkan ke dalam lautan kemudian diangkat, satu tetes yang jatuh itu yang keluar, tapi yang tersisa seluas lautan yang ada di bumi. Allah kalau sebut lautan, kekayaan Allah 7 kali lipat lautan yang ada di bumi. Wa yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Allah memiliki 7 kali lipat lautan yang ada di bumi. Allah kasih kepada semua makhluk. Makhluk yang paling awal dan paling akhir, semuanya serentak meminta kepada Allah sesuatu. Allah berikan semuanya, itu hanya berkurang, diumpamakan berkurang bagaikan jarum yang dicelupkan ke laut kemudian diangkat, setetes itu yang jatuh, itu kurangnya itu. Tapi sisanya seluas 7 lautan, 7 kali lipat lautan yang ada di bumi. Sebenarnya itu hanya perumpamaan, hakikatnya tidak ada yang berkurang sebenarnya. Cuma untuk bisa memberikan pemahaman kepada akal kita yang terbatas ini, sehingga ada sedikit ilustrasi, ya kurangnya sedikit seperti itu. Kalau seperti itu dari setetes yang jatuh dari jarum dengan 7 kali lipat lautan di bumi, itu sebenarnya hitungannya gak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang. Maha kaya Allah. Makanya jangan membatasi kekuasaan Allah. Allah Ta'ala nyatakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi, fi riwayah ya ibna Adam, atau fi riwayah ya bani Adam, ya ibna Adam tafarraq li ibadati amla sadraka gina. Wahai anak Adam, fokus kalian hanya ibadah kepadaku. Aku yang akan berikan kekayaan di dalam hatimu. Wa asudda faqrak, dan kebutuhanmu aku yang jamin, kata Allah. Wa illa fa'alta dzalika mala'tu yadaika syughla wa lam asudda faqrak. Tapi kalian ketika hidup di dunia fokusnya bukan di dalam penghambaan kepada aku, kepada Allah, maka aku akan buat kalian sibuk dengan urusan duniawi dan kalian lupa kepadaku, dan aku tidak menutup kebutuhan kalian, kata Allah Ta'ala. Hadza maqam tajrid. Maqam tajrid. Ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyyaha faman wajada khaira falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Rawahu Muslim. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya seluruh amalan kalian aku catat, aku hitung, kata Allah. Semua amal kita. La yughadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Yang kecil, yang besar masuk ke dalam hitungannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang baik, yang buruk juga masuk ke dalam hitungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mithqala dzarratin khairan yarah. Walaupun sekecil atom, kebaikan itu akan dilihat dia. Begitu juga keburukan akan dilihat walaupun sekecil atom. Atom itu gak bisa dilihat dengan mata, pakai alat mikroskop. Saking kecilnya seperti itu dihitung oleh Allah Ta'ala. Itu tafsiran kontemporer. Kalau tafsiran ulama-ulama klasik artinya semut yang kecil. Ada yang mengartikan kata zarrah itu adalah jagung milu yang dicincang-cincang sampai halus. Yang paling halus itu namanya zarrah. Dalam hadis orang-orang sombong dirubah jadi zarrah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhsyar al-mutakabbiruna yaumal qiyamati amsala dzarr
fi suwaril rijal. Di hari kiamat nanti orang-orang yang sombong ketika hidup di dunia, Allah kumpulkan mereka dengan wujud semut kecil. Dihinakan mereka, diinjak-injak oleh orang. Karena yang besar hanya Allah. Allahu Akbar. Allahul Mutakabbir. Gak boleh diambil sifat itu. Gak boleh. Allah katakan ridha saya adalah kesombongan. Sarung saya adalah kemuliaan. Faman, siapa yang mengambil itu, qadzaftuhu finnari wala ubali. Aku lemparkan dia ke dalam neraka dan aku tidak peduli dengan keadaan. Itu sifatnya Allah. Dihitung semua, kemudian akan dibalas. Semua amal kalian akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Katakan, setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Jadi kematian ada rasa. Kematian itu bukan tanpa rasa, ada rasa. Orang baik, orang yang soleh, meninggal dunia, dia merasakan kenikmatan ketika meninggal. Jadi ruhnya lepas itu nikmat. Orang-orang jahat, orang-orang kafir, ketika lepas ruhnya, dia merasakan sakit. Makanya digunakan lafaz rasa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dha'iqah itu artinya rasa. Berarti meninggal itu ada rasa. Makanya tanda-tanda husnul khotimah selain berkaitan dengan waktu. Ada orang berkaitan waktu tanda husnul khotimah ya. Meninggal di hari yang baik, hari Jumat misalnya. Man mata yaumal jum'ati aw lailataha waqahu Allah min azabil qabr. Siapa yang meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, maka Allah jamin, Allah jaga dirinya tidak akan diazab dalam kubur. Tapi ada juga tanda husnul khotimah, keadaan waktu meninggal air mani keluar. Air maninya keluar. Kenapa air maninya keluar? Karena ruh ketika lepas dari jasad dia merasakan kenikmatan. Makanya keluar air mani. Dan itu ada rasa. Sebab itu jangan kita perlakukan jenazah itu seperti orang yang tidak punya harga, seperti orang yang tidak memiliki rasa. Dia sudah meninggal, sudah dibanting saja, dicuci dengan kasar, dia merasakan. Amin Wanci pernah cerita itu, ada jenazah dimandikan, kemudian sudah dikuburkan, malamnya bermimpi jenazah itu almarhum datang dalam mimpi, menyatakan bahwa dia merasakan sakit. Ya, ternyata apa yang dirasakan sakit? Sebab ketika dimandikan jenazahnya itu ada paku di situ, di bagian meja itu atau tempat itu, tubuhnya terkena itu, tertusuk paku itu. Malamnya dia datang dalam mimpi, dia mengatakan dia merasakan sakit. Nah, itu yang Nabi katakan untuk apa? Muliakan orang yang meninggal di antara kalian. Nabi mengatakan dengan hadis isyarat. Jadi air mani keluar, itu tanda meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah insyaallah, karena dia merasakan nikmat ruh itu lepas. Ada banyak sekali filosofi dalam menguburkan jenazah. Ya, kita butuh bantuan. Kita ketika meninggal meminta bantuan kepada orang-orang yang hidup, saudara-saudara kita yang muslim. Ini perkara besar. Makanya diajarkan oleh para ulama ada yang namanya azan. Ketika berada kita letakkan jenazah di liang lahat. Dalam mazhab kita dianjurkan azan. Ibn Hajar Haytami mengatakan dalam kitab Syarhul Lubab bahwa hikmah
daripada azan kepada si mayit adalah mempermudah dirinya untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat di dalam kubur. Kias kepada anak bayi yang baru lahir. Anak bayi yang baru lahir sunnahnya diazankan, maka ketika meninggal juga diazankan. Itu kias dalam ilmu fikih. Ini penjelasan Ibn Hajar Al-Haytami. Kan malaikat datang itu dalam talqin dikatakan fa idza sa'alak man rabbuka wa man nabiyyuka wa ma dinuka wa ma kiblatuka wa ma imamuka wa man ikhwanuka faqul lahumā bilisanin fasih wa i'tiqadin sahih Allahu rabbi wa Muhammadun nabi wal islamu dini wal ka'batu kiblati wal qur'anu imami wal muslimun wal mu'minun ikhwani wa qul raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula ala dzalika hayita wa ala dzalika mutta wa ala dzalika tub'ashu insyaallah taala minal aminin thabbataqallah bil qawli thabit thabbataqallah bil qawli thabit thabbataqallah bil qawli thabit yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli thabit ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Itu bantuan, bukan tanpa ada fadail, tidak, fadailnya besar. Kemudian ditalkin juga itu membantu dia mengingat jawaban-jawaban itu untuk dia menjawab pertanyaan malaikat. Fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bika wa huma munkarun wa nakir. Yang datang malaikat namanya Munkar dan Nakir. Dijawab. Diletakkan di liang lahat mengarah ke kiblat, wajib hukumnya. Sampai dikatakan kalau salah arah kiblat kemudian sudah dikuburkan disuruh bongkar kembali untuk mengarahkan ke arah kiblat. Jika tidak berubah jenazahnya dalam waktu yang lama, kalau sudah terlalu lama khawatir sudah membusuk. Nah itu para fuqaha melarang, ada yang melarang. Tapi kalau masih baru disuruh luruskan. Sunnah diletakkan pipi kanannya ke tanah ya. Kemudian tali ikatan, tali pocong orang bilang ya. Mau itu bahasa gak bagus. Iya. Itu buatan Belanda. Kalau pocong kan orang muslim. Pakai kain kafan begitu. Kemudian dibuat malam Jumat malam yang mulia. Dia bilang malam Jumat malam banyak hantu. Itu adalah perubahan persepsi untuk menjauhkan kita dari kemuliaan agama kita. Dibuka paling awal bagian atas itu mengandung tafaulan, kesan bahwa semoga Allah lepaskan kesulitannya di dalam kubur sebagaimana terlepasnya tali ikatan di kain kafan itu. Tafaulan disiram air, sudah dikubur disiram air. Rasul melakukan itu kepada putranya Sayyidina Ibrahim. Waktu meninggal Nabi siram air di atas. Tafaulan semoga kuburannya diberikan kesejukan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan daun pandan ya, bunga-bunga yang wangi di kota-kota yang lain. Tujuannya apa? Mengundang malaikat. Malaikat senang mencium aroma yang wangi. Malaikat hadir untuk apa? Yastaghfiruna, beristighfar kepada penghuni kubur. Ini semua memiliki dalil. Nah, insyaallah kita lanjutkan.